Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Keyakinan iman semua orang Kristen tentang Allah Tritunggal sebagai satu Allah yang berpribadi tiga, didasarkan atas sabda-sabda Tuhan Yesus yang menegaskan adanya kesatuan yang erat antara Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Sebagai Putera yang menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus memiliki kesatuan erat baik dengan Bapa maupun dengan Roh Kudus. Kesatuan antara Bapa dan Putera itu tidak hanya terletak pada tingkat hakikat, melainkan juga pada tingkat karya-karya yang konkret di dunia ini. Karena adanya kesatuan itulah, maka Tuhan Yesus berani memberi kesaksian bahwa karya-karyanya adalah karya-karya Bapa. Karya terpenting Bapa, Putera, maupun Roh Kudus adalah karya penyelamatan dan karya penghakiman bagi umat manusia. Dengan kata lain, karya ilahi mempunyai dua sisi, yakni sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positif berupa ganjaran abadi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Sedang sisi negatif berupa hukuman abadi bagi mereka yang tidak berkenan kepadanya. Sebagai hakim yang adil, Tuhan Yesus mewakili Bapa memberi kebebasan kepada orang-orang yang tidak bersalah kepadanya.
Sebaliknya, juga mewakili Bapa, Tuhan Yesus menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur karena aku telah Kau perkenankan hadir di dekat puteramu. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan itu. Amin. Salam kasih. RHPE Channel.